Beberapa hari yang lalu, sempat viral sebuah berita mengenai kulit warga Malaysia yang menjadi kehitaman, kemudian membengkak ketika dia hamil. Nah, aku juga sempat lihat berita itu dan sekarang aku bakal bahas tentang kasus pada perempuan Malaysia ini. Jadi kisahnya adalah awalnya dia sangat cantik dengan kulit yang putih seperti gadis-gadis muda pada umumnya. Namun ketika dia hamil, dan ini juga merupakan kehamilan yang ketiga, bukan kehamilan pertamanya, namun tiba-tiba ketika hamil yang ketiga ini kulitnya itu berubah. Kulit wajahnya berubah menjadi bengkak-bengkak, terus jadi berwarna lebih gelap daripada sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa bisa sampai kayak gitu. Pertama, aku mau bahas dulu kemungkinan kondisi untuk pasien yang berada di Malaysia ini. Namanya adalah Familial Presenile Sebaceous Gland Hyperplasia. Jadi kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah hiperplasia kelenjar sebasea yang sifatnya adalah familial atau turunan atau genetik. Dan ini kasusnya cukup jarang. Tapi di sini cukup jarang artinya adalah bisa ada terjadi, mungkin beberapa kali dalam setahun bisa ditemukan oleh dokter kulit atau dokter umum. Ya pokoknya ada, cuma jarang. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut, sekarang aku mau bahas dulu tentang hiperplasia kelenjar sebasea ini. Hiperplasia artinya apa? Pembesaran. Kelenjar sebasea adalah merupakan kelenjar minyak. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa awam maksudnya adalah pembesaran kelenjar minyak. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang umumnya mukanya itu berminyak. Yang paling sering ditemukan adalah kondisinya itu berupa benjolan-benjolan warna kuning pada wajah. Yang di tengah benjolannya ini itu ada lubang atau cekungan atau seperti titik gitu. Nah, itu apa? Benjolan kuning ini merupakan kelenjar minyak yang membesar. Jadi pada orang-orang yang kulitnya berminyak ini, maka itu kelenjar minyaknya kan aktif atau kelenjar sebaseanya itu aktif. Nah, saking aktifnya maka dia sampai menimbul dari permukaan kulitnya. Jadi nggak rata kayak kulit pada umumnya gitu. Ada benjolan-benjolan pada permukaan kulit dan titik atau cekungan di tengahnya itu merupakan lubang pori-pori dari kelenjar minyak. Jadi di situ merupakan pori-pori atau lubang tempat keluarnya minyak hasil produksi dari kelenjar sebasea ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kondisi ini berbahaya? Nah, kondisi ini tidak berbahaya sama sekali karena seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, ini tuh pembesaran kelenjar minyak. Jadi bukan suatu keganasan, bukan tumor, bukan kanker kulit, itu berbeda ya. Di sini kasusnya bisa diatasi dengan obat minum atau dengan laser bisa. Kalau misalnya mau dilakukan tindakan elektrokauterisasi juga bisa, dengan laser CO2 juga bisa. Tapi biasanya dengan tindakan elektrokauterisasi atau dengan laser CO2 itu memang bisa mengurangi atau menghilangkan benjolan ini, tapi bisa muncul lagi di tempat yang lain. Jadi memang karena kan penyebabnya itu kelenjar minyaknya atau kelenjar sebaseanya yang aktif, bukan karena suatu virus atau bakteri. Jadi kalau misalnya pun dihilangkan dengan elektrokauter atau dengan laser CO2 itu ya nanti kemungkinan bisa muncul lagi di tempat lain. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa ini bukan jerawat ya teman-teman, kelenjar minyak. Kalau jerawat beda lagi penanganannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami keluhan yang sama seperti yang aku bilang kurang lebih, kemudian ternyata benar bahwa itu adalah pembesaran kelenjar minyak, terus datang ke suatu tempat mungkin yang kurang kompeten dan menyangka bahwa itu adalah jerawat, terus facial, dipencet-pencet, ditusuk-tusuk, gak bakal ngilang. Kenapa? Karena ini bukan jerawat, ini adalah kelenjar minyak. Jadi sembuh enggak, hilang enggak, tapi rugi di duit, rugi di waktu, sayang. Jadi benar-benar harus dipastiin dulu sama orang yang menanganinya, sama dokternya. Sekarang kita lanjut ke familialnya. Sebelum aku lanjut lebih jauh, di sini aku mau ngasih tahu dulu kalau semua yang aku jelaskan di video ini merupakan kemungkinan. Karena kan aku ngeliat dari foto dan dari berita.
kita tidak melakukan pemeriksaan secara langsung kepada pasien. Jadi ini kemungkinan besar. Nah, kalau untuk soal familialnya, jadi ini merupakan pembesaran kelenjar sebasea yang sifatnya adalah genetik. Dan biasanya mengenai area yang lebih luas. Kalau yang sebelumnya aku bahas tentang pembesaran kelenjar biasa itu berupa benjolan-benjolan kecil. Nah, ini kan areanya lebih luas, jadi kemungkinan ini sifatnya familial. Dan lagi-lagi, apakah ini berbahaya? Tidak sama sekali. Namun, walaupun tidak berbahaya, biasanya ini cukup mengganggu. Kenapa? Karena dari segi kosmetik, dari segi estetiknya. Jadi, pasien-pasien tuh mengeluh kecantikannya berkurang, seperti itu. Karena wajahnya jadi bengkak-bengkak gitu, dan karena ini familial seperti yang aku bilang tadi, areanya lebih luas, bisa mengenai hampir seluruh permukaan wajah dan sampai ke leher atau dada, karena memang di area ini merupakan area yang banyak kelenjar minyaknya. Jadi nih, supaya lebih gampang perumpamaannya, anggap kelenjar minyak normalnya sebesar biji selasih. Terus tahu-tahu dia membesar sampai sebesar kacang hijau. Jadi bayangkan di bawah permukaan kulit wajah ini, di bawah permukaan kulit wajah teman-teman itu banyak banget bintik-bintik yang seukuran dengan kacang hijau di seluruh permukaan wajah. Nah, gimana nggak bengkak semuanya? Apalagi di daerah-daerah lipatan yang awalnya mungkin cuma ada lipatan dikit, misalnya di area lipatan di sini atau yang di kening. Terus karena makin besar kelenjarnya, kacangnya itu yang awalnya cuma dari biji selasih sampai jadi kacang hijau, jadi yang lipatan sedikit, jadi lipatannya itu semakin dalam dan tebal. Yang awalnya berkerut cuma sedikit, ya mungkin di area mata, kerutannya jadi makin berat karena yang biji selasih ringan jadi kacang hijau yang berat. Nah, jadi kerutannya juga ikutan jadi makin berat. Ditambah lagi kondisi pasien ini adalah sedang hamil, dimana kalau seseorang sedang hamil, maka akan terjadi perubahan hormonal yang sangat besar di dalam tubuh seseorang. Makanya kalau misalnya ibu-ibu hamil itu biasanya wajah atau mungkin kulit di badannya itu ada yang menggelap, itu karena pengaruh hormonal. Makanya beberapa ibu hamil datang keluhannya adalah wajahnya jadi menggelap atau mungkin ada flek. Nah, itu karena pengaruh hormonal. Jadi si ibu ini, warga Malaysia ini, yang awalnya sudah mengalami pembesaran kelenjar minyak ditambah lagi dengan hormonal karena dia sedang hamil. Makanya kenapa di akhir cerita kan disampaikan sama si warga Malaysia ini bahwa ketika dia sudah melahirkan, berangsur-angsur kulitnya mulai kembali seperti semula karena ada pengaruh hormon selama dia hamil tersebut. Untuk pengobatannya atau untuk menghilangkan keluhan ini bisa dikontrol dengan obat, tetapi apakah bisa hilang? Jawabannya adalah tidak, karena sifatnya adalah familial atau genetik atau turunan. Jadi itu bakal terus ada di dalam gen seseorang tersebut. Bahkan mungkin kalau ibu ini punya anak, anaknya juga ada kemungkinan atau resiko yang lebih besar untuk mengalami hal yang sama seperti ibunya. Nah, membahas lebih lanjut tentang hubungannya dengan kehamilan, memang kan kehamilan bisa membuat banyak perubahan besar di dalam tubuh seorang wanita. Apa saja? Yang pertama pasti tubuh akan jadi lebih lebar karena kan dia hamil juga. Kemudian ada stretch mark, kulitnya menjadi gelap. Kemudian ada juga yang keluhannya wajah jadi lebih berminyak, jerawatan, macam-macam. Terus ada juga yang hidungnya membesar. Ya, memang beda-beda. Ada yang mengeluh hal-hal seperti itu, tapi aku juga menemukan sih ada orang yang sedang hamil tapi kulitnya justru tambah mulus. Memang ada, jadi itu beda-beda tiap orang ya. Tapi sejujurnya adalah aku belum menemukan literatur atau sumber yang valid yang mengatakan bahwa kehamilan bisa memicu timbulnya familial sebaceous gland hyperplasia ini. Jadi aku belum menemukan sumber yang valid. Nah, kenapa aku sampaikan ini? Maksudnya adalah ini kemungkinan yang dialami oleh si pasien, tapi aku tidak mengatakan pasti adalah ini. Mungkin saja kenapa wajah si warga Malaysia ini bisa kayak gini, ada penyebab yang lain yang bisa jadi hiperplasia kelenjar sebasea ditambah kondisi lain, atau mungkin sebenarnya itu tidak ada hubungan sama sekali. Memang ada suatu kondisi yang menyebabkan kulit berubah menjadi seperti itu dan ada hubungan dengan kehamilan. Bisa jadi. Di sini aku disclaimer dari awal dulu, aku tidak mendiagnosis seorang warga Malaysia ini
seperti yang aku sampaikan tadi ya, kemungkinan untuk menambah edukasi atau pengetahuan teman-teman yang nanya, kok bisa sampai kayak gitu dok? Nah, ini jawaban yang bisa aku kasih untuk saat ini. Oke, aku rasa itu untuk video tentang kesehatan atau medical vlog sekarang yang bisa aku kasih, berhubung juga lagi viral tentang kasus wajah warga Malaysia ini. Kalau teman-teman merasa ada yang belum puas dengan jawaban ini, mau nanya lebih lanjut atau mau nanya hal lain atau mau minta dibahas suatu kasus yang lain, silahkan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk di subscribe, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman. Mungkin kalian ada grup WhatsApp yang sedang bahas kasus ini, jadi biar pada ngerti dan dapat pencerahan dari video ini. See you on my next video.